Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan berbagi cerita tentang sebuah tang, beberapa tang kabel yang biasa saya gunakan dalam pekerjaan saya, yaitu di sini ada dua tang pengupas kabel dan tang multi. Ini kita akan bahas satu-satu. Jadi kalau yang pertama ini tang pengupas kabel, ini merek Crispo. Ini punya dua fungsi utamanya, yaitu hanya untuk mengupas kabel dan memotong kabel. Dan yang ini dari Laconi Pro, ini tang multi juga sih. Tang multi karena dia banyak fungsinya, tang multifungsi. Ini bisa untuk mengupas kabel, lalu memotong kabel, dan crimping skun, jadi bisa untuk mengencangkan skun. Nah, nanti kita contohkan untuk mengencangkan skunnya. Dan yang ini tang multifungsi juga, ini dari Tekiro, jadi fungsinya bisa untuk memotong kabel, ini untuk bagian atas ini untuk crimping skun juga, dan ini bisa untuk memotong baut, mulai baut M2,6 sampai M5. Bagian tengah ini juga untuk crimping. Ini untuk crimping juga, ini bagian sini. Crimping kabel, ini bisa untuk mengupas kabel. Nanti kita contohkan satu persatu. Ini kita mulai dari yang Crispo. Jadi tang kupas kabel Crispo ini dia hanya memiliki fungsi untuk mengupas kabel. Nah, ini biasa saya gunakan kalau untuk mengupas kabel di ketinggian. Jadi misal harus naik ke plafon atau ke dak kayak gitu, saya bawa ini. Karena ini yang tergolong ringan. Nah, tapi dia kalau mengupasnya itu hanya biasanya digunakan bagian ujung. Jadi hanya seperti ini. Nah, jadi bagian ujung. Jadi kalau ngupas untuk di tengah itu sedikit sulit. Ya, kalau ini kabelnya kecil, lentur, enak ya. Tapi kalau kabel jalur utama di rumah atau ruko itu biasanya kan dia tebal. Nah, ini agak sulit kalau menggunakan tang ini untuk mengupas di bagian tengah. Nah, ini salah satu kelemahan dari tang kupas ini. Ringan, tapi penggunaannya biasanya untuk mengupas kabel bagian ujung aja. Seringnya saya gunakan untuk bagian ujung. Ya bagian tengah bisa, cuma ya sedikit tricky ya. Nah, ini kupas kabel ini sudah ada ukurannya dalam satuan inch. Jadi ketika di sini, maka panjang yang dikupas adalah 3/4 inch. Kalau segini setengah, segini 1/4. Nah, seperti itu. Terus untuk ketebalan kabel itu dapat diatur dari sini. Jadi kalau ini kabel yang tebal, maka pengaturannya adalah ini dikendorkan, paling kendor gitu ya. Jadi kalau, nah ini paling kendor sudah. Tapi kalau ini ukuran kabel 2,5 sepertinya sulit ya. Nah, jadi harus diputar. Nah, dia ada sedikit kepotong gitu ya. Luka, kabelnya luka. Nah, ini kabelnya luka. Karena memang ini biasanya untuk kabel-kabel kecil. Ini mungkin kabel 1,5 itu maksimal. Ini kabel 1,5. Nah, kabel 1,5 pun masih luka dia. Jadi walaupun ini biasanya saya gunakan untuk ke bagian atas, yang naik-naik tangga biasanya saya bawa ini, itu kabelnya dia nggak bisa yang terlalu tebal. Kalau kabel terlalu tebal, apalagi yang jenis tembaga tunggal gini, kabelnya dia akan luka. Nah, luka ini kalau disambung, kemungkinan dia juga gampang patah. Nanti yang dikupas ini gampang patah. Nah, itu
kekurangan dan kelebihan dari kabel ini. Ringan tapi fungsinya sedikit kurang. Tapi kalau untuk kabel-kabel yang kecil seperti ini kabel kecil, nah bisa tanpa luka. Tuh. Terus kalau yang tang kupas kabel ini dari Laconi Pro, pengaturan untuk mengatur ngupas tebal atau tipisnya kabel itu dari ini, knob yang ini. Jadi kalau diputar ke kanan, itu maka akan semakin tipis kabel yang bisa dikupas. Jadi seperti ini. Ini kabel yang kecil. Nah, itu bisa. Tapi begitu ketemu kabel yang tebal, itu keras. Dan kalau dipaksa dikupas, kabelnya juga akan luka. Nah, jadi kalau mau ketemu kabel yang tebal, ya ini harus diputar ke bagian kiri. Jadi nggak terlalu keras dan kabelnya juga tidak luka. Nah, kalau tang kupas kabel yang ini bisa ngupas bagian tengah dengan mudah. Nah, bahkan untuk kabel yang 2,5, ini tembaga tunggal ukuran 2,5, kalau untuk mengupas bagian tengah pun juga mudah ya. Kabelnya pun tidak luka. Jadi kalau ini dia lebih mudah untuk mengupas bagian tengah. Jadi tidak hanya ujung seperti ini, tapi juga bisa bagian tengah. Tapi ini sedikit lebih berat. Ya lebih berat dibandingkan tang yang ini, yang dari Crispo ini. Kemudian ini untuk stopper. Jadi kalau kita misal mau menseragamkan kupasan kabelnya, itu kita bisa menggunakan stopper ini. Nah, ukurannya ada di sini. Ini dari mulai 1/4 dan setengah. Dan kalau paling ujung itu adalah 3/4. Jadi kalau mentok ini adalah 3/4 inch, tetap inch satuannya. Kemudian ini tuh bagian potong. Jadi kalau ini lebih kokoh untuk motong kabel-kabel yang tebal seperti ini ya. Tidak seperti yang dari Crispo ini memang tidak diperuntukkan untuk kabel-kabel yang tembaga tunggal seperti ini, yang tebal-tebal seperti ini. Dia biasanya kabel serabut yang seperti ini, yang biasa untuk listrik DC biasanya yang 12 volt, tahu kabel-kabel serabut 0,75 ini masih bisa. Tapi kalau tembaga tunggal yang ukuran 2,5 kayak gini ya, dia akan, nah ini salah satu contohnya, ini sudah aus. Nah, itu ada popeng ya bagian sininya. Nah, karena waktu itu saya paksa untuk memotong kabel tembaga tunggal yang tebal. Waktu itu ukuran 2,5 juga. Nah, itu jadi sedikit rusak. Nah, kalau yang dari Laconi ini, dia ya mampu ya. Nah, mampu untuk motong karena dia bagian pemotongnya ini ya lebih kokoh, lebih tebal. Dan dia tidak tipis keduanya ya, tidak seperti gunting. Jadi yang bagian sisi sebelah kiri ini hanya sebagai alas. Untuk memotongnya dia hanya sebagai alas. Nah, yang sisi tajam itu hanya sisi sebelah kanan. Itu kalau fungsi memotongnya. Nah, kalau fungsi untuk sekun, nah kalau untuk fungsi yang tang sekunnya yang ini biasanya untuk sekun yang seperti ini, yang sekun yang menggunakan baut. Jadi dia biasanya digunakan untuk sekun yang menggunakan baut seperti ini. Jadi nanti ini langsung ditempel. Nah, ini saya nggak punya kabel yang seukuran ini untuk ngetesnya. Jadi ya seperti ini. Ini langsung dicapit di sini. Nah, seperti itu. Jadi sudah kabel dimasukkan, baru dicepit pakai tang krimping yang sekun ini. Itu fungsinya. Jadi dia ada 3 fungsi ya. Jadi ada pengupas kabel, potong, dan untuk krimping sekunnya.
Nah, kalau yang ini itu hanya untuk sekun-sekun besar. Biasanya ya sekun-sekun besar yang pakai baut seperti ini. Jadi akan tidak bisa untuk sekun yang gepeng seperti ini. Sekun gepeng seperti ini dia nggak bisa. Karena fungsinya ya nggak ada, karena dia lebar tuh. Fungsinya nggak ada di sini. Tuh, ini kalau untuk yang dari Lakoni Pro. Kemudian ini yang Tekiro. Ini tang fungsi yang memang khusus untuk crimping kabel. Dan untuk sekun kabel ini kalau untuk sekun yang gepeng bisa. Ini fungsi kita bahas yang dari atas. Ini adalah untuk bagian pemotong kabel. Nah, ini untuk kabel yang serabut. Yang kecil bisa. Dan kita coba untuk kabel serabut yang lebih tebal. Ya, masih bisa. Ini untuk tembaga tunggal 1,5. 0,75 maaf. Masih bisa ya. Ini kita coba untuk tembaga tunggal 2,5. Nah, masih bisa juga. Terus kalau untuk sekun kabelnya ini saya contohkan untuk kupas kabelnya dulu ya. Kalau ukurannya tinggal dicari aja ya. Kalau misal ini kan nggak ada tulisannya di kabelnya. Tinggal disesuaikan aja ini mau pakai yang mana. Misal pakai yang 2,5. Nah, itu baru bisa kekupas. Nah, untuk crimping ini kita akan coba di sini. Ini pertama kita kan ini kalau langsung ke sini, langsung ke bagian ini, nah ini nggak muat. Itu kita kecilkan dulu dengan bagian yang kotak ini. Kita pipihkan dulu seperti ini. Sudah seperti ini, kabelnya dimasukkan, udah langsung tekan. Nah itu, ini langsung tekan aja. Untuk yang bagian tengah juga sama. Tapi biasanya bergeser satu tingkat ya. Kalau yang ini kan tadi di ujung. Nah ini kita pakai yang tengah. Karena dia biasanya kalau sekun itu yang bagian tengah dia lebih kecil. Nah seperti ini jadinya. Nah, saran saya kalau untuk penyambungan kabel di motor itu sebaiknya pakai konektor seperti ini ya. Baik bisa pakai konektor seperti ini, kemudian nanti sambungan bagian atasnya ya pakai seperti ini. Kemudian yang bagian atas juga, atas bawah juga ditutup seperti ini. Jadi ini kan belum ada kabelnya ya. Jadi kalau pakai penutup seperti ini itu lebih aman ketimbang kabelnya hanya dililit kemudian disolasi. Itu juga karena itu rawan short ya. Kalau hanya itu juga rawan short, juga rawan lepas. Atau selain pakai ini juga bisa pakai konektor yang seperti ini. Kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena saya punya cerita. Dulu saya sering ngotak-ngatak lampu motor, kelistrikan motor lah, bukan hanya lampunya. Jadi motor saya macam-macamin untuk kelistrikannya, dan karena masih awam ya sambungannya ya asal aja gitu. Jadi asal dililit kemudian diisolasi, saya anggap udah nyambung. Tapi ternyata saya pakai jalan jauh itu ada masalah. Jadi ada short ternyata. Ada short sampai mutus sikringnya. Akhirnya kelistrikan motor mati ketika berada di tanjakan ketika saya mau motong mobil-mobil besar. Dan ketika motong, motornya mati. Nah itu kan bahaya. Alhamdulillah masih selamat. Itu bahaya banget. Nah dari situ saya meyakinkan diri nggak mau lagi pakai jenis sambungan yang hanya disambung aja gitu, hanya dililit ya, kecuali kalau darurat. Tapi kalau ada alatnya ya paling nambah kayak gini berapa sih,
Untuk sekun gini, satu set, satu pasang dengan karetnya paling nggak nyampe 5.000, paling 2.000 3.000 gitu. Tapi lebih aman ketimbang harus hanya disambung aja, dililit, tapi bahaya karena rawan terjadi short. Ya banyak yang nggak short, tapi kalau ketemu pas apes seperti saya itu kan sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Makanya dari saat itu saya meyakinkan diri kalau mau nyambung kabel ya pakai konektor seperti ini. Bisa pakai sekun gepeng ini atau konektor yang seperti ini, konektor soket yang seperti ini. Itu saran saya berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi untuk tang ini lagi-lagi ya disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti di sini saya punya beberapa merek karena saya nyari yang paling murah dan paling mencukupi kebutuhan saya. Paling mencukupi ya kayak ini Lakoni Pro. Saya sebenarnya banyak merek, tapi ada yang kualitasnya ada yang di bawahnya, ada di atasnya. Harganya pun juga ada yang di bawahnya, ada di atasnya. Tapi ya saya nyari yang tengah-tengah, jadi ya saya pilih merek Lakoni ini. Kemudian untuk tang multifungsinya juga seperti itu. Banyak merek yang lebih bagus dari ini, tapi banyak juga yang kualitasnya di bawah ini. Makanya saya mencari yang tengah-tengah, kayak mau merek yang lebih bagus juga kayak Knipex itu ya ada, cuman harganya ya jauh daripada di atas daripada Tekiro ini. Makanya saya pilih yang Tekiro. Tuh, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misal seringnya hanya untuk kabel-kabel kecil, ya pakai tang ini aja juga sudah cukup gitu. Terus kalau memang kebutuhannya untuk kabel-kabel yang tebal, ya beli tang kupasnya yang lebih kokoh. Lebih kokoh seperti ini. Ini contohnya. Kalau rekan-rekan punya rekomendasi merek sendiri dan punya standar kualitas sendiri ya monggo. Ini saya hanya memberi gambaran. Dan kalau bermainnya memang untuk menyambung sekun, penggunaannya ya pakai tang yang multi seperti ini. Kembali lagi saya tekankan, sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi tidak usah memaksakan, tapi nanti kalau memang udah punya budgetnya ya silahkan saja. Baik, saya rasa cukup demikian berbagi cerita tentang tools kali ini. Dalam hal ini adalah tang kabel ya, secara garis besar saya sebut tang kabel. Semoga memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.